Engkau dicintai di tempat ini. Engkau disembah di tempat ini. Gak ada pribadi lain Tuhan selain Engkau. Berkata-katalah dan tumpahkan isi hatimu, sehingga pulang dari tempat ini, keluar dari pintu ini, ada hal-hal yang baru Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami menyatakan, mendeklarasikan hidup kami tidak pernah sama lagi saat firman-Mu mengubah kehidupan kami. Firman-Mu kami pegang, memerdekakan kami, melepaskan kami, dan menjadi jawaban bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami dan roh jiwa kami kepada firman-Mu. Haleluya, yang diberkati katakan amin. Kasih tepuk tangan buat teman-teman yang melayani hari ini. Thank you Joe semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi semua. Luar biasa ya, luar biasa. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu di Jatibarang. Terima kasih Bapak Gembala dan Ibu yang memberikan kesempatan kepada kami berdua bisa hadir di tempat ini sejak dari kemarin. Kemarin bersama dengan anak-anak muda dan hari ini bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, puji Tuhan ya. Oke, hari ini saya langsung saja ya Bapak Ibu ya, karena durasi. Judul kita adalah Last Minute Miracle. Last Minute Miracle. Saya diberkati bahan ini, dan bahan ini mengubah kehidupan cara pandang saya untuk melihat Tuhan. Banyak orang kecewa sama Tuhan dan dia berkata gini, Pak, aku kecewa sama Tuhan. Udah doa sekian lama gak dijawab. Tetangga yang dijawab doanya. Ini nih yang dengkul udah lecet, air mata udah habis gak dijawab. Aku pengen kayak begini, ekspektasiku kalau melayani Tuhan begini-begini. Ternyata buktinya jadinya seperti ini. Gua kecewa Pak. Tuhan masih ada nggak sih? Sampai kayak begitu tuh. Teman saya pernah cerita, dia dapat email dari salah satu jemaat online-nya dia. Bu, gimana nih? Gua punya cancer, udah nyebar. Ini udah gundul. Saya ditinggal suami. Anak 2 atau 3 begitu. Ada kakak saya yang punya sakit jiwa, hidup bersama dengan saya. Saya harus menghidupi sekian orang di rumah. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya mau cari kerjaan, ini gundul kepala. Cancel. Ini pisau udah di depan saya. Saya pernah pengen bunuh diri sama anak-anak satu keluarga. Ini pisau sementara saya nulis ada di depan saya, Bu. Bu, Tuhan masih ada enggak? Dia ngomong kayak gitu. Saya berharap firman Tuhan hari ini menjawab pertanyaan ibu ini. Dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini. Yang kadang mempertanyakan, Tuhan ada enggak sih? Last minute itu temanya. Saudara pernah lihat sinetron enggak? Film. Wajah saudara kayaknya rohani banget ya. Baca Alkitab tiap hari, doa 5 jam. Kalau saudara lihat film, itu ada namanya titik krisis. Titik krisis, kritis kan gitu kan. Memang sengaja tuh dibuat sama sutradara. Biar kita tegang, lalu kita remas tangan pacar kita di sebelahnya. Mas, saya sama popcorn. Karena tegang banget. Wah kalau udah kayak gitu tuh, ini filmnya keren ini. Tapi kalau gak ada titik krisisnya, gitu-gitu aja, gak menarik. Bahkan ibu-ibu kalau lihat sinetron, nih, ada yang kadang-kadang getem banget sama sinetron. Ada berapa banyak kadang-kadang kita sampai nangis kayak gini. Betul gak? Yang kedua, gambar kedua, silakan. Kadang-kadang begini. Kadang-kadang yang ketiga gambarnya kayak begini nih. Dasar wanita banyak ngomong, sering kotor gini-gini. Sampai itu kepalanya yang ada di televisinya diketokin. Ada nggak ibu-ibu gemes kalau lihat drakor kayak gitu? Ada di sini? Ada. Oh, ada. Baju apa Pak warnanya ibu yang datang ini? Duduk di depan atau di tengah? Jangan nunjuk. Keselet sekarang khotbahnya. Kadang-kadang gitu ya. Lihat film, lihat drakor itu kayak gitu. Nah hari ini kita mau belajar tentang wanita yang pendarahan 12 tahun. Ada klimaks-klimaks yang akhirnya dia disembuhkan. Bu, pendarahan 12 tahun ini. Pendarahan 12 tahun. Dan kalau saudara baca di Markus, ya kita baca saja deh.
Markus pasal yang kelima. Dikatakan begini, ayat yang ke-25 sampai 26. Adalah di situ seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Lamanya menderita. Ia udah berulang-ulang, bukan cuma sekali, berulang-ulang. Spesialis A, B, C, penyakit dalam, penyakit apa saja, di ronsen apa-apa, di USG, nggak sembuh. Temannya ngomong, Bu, coba tabib itu. Wah, pergi. Bu, coba orang pintar di sana. Bu, coba ke Penang. Coba ke Singapura. Udah dicoba semua. Mungkin rumahnya bau obat. Karena obat ini belum selesai, enggak sembuh-sembuh, pindah lagi, kasih obat lagi. Itu jadi kumpulan obat banyak sekali. Bawa obat. Tapi enggak sembuh-sembuh sehingga habis semua daripadanya. Enggak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Itulah wanita ini. Nah, yang menarik, ini khotbah udah sering kali dikhotbahkan mungkin. Bapak Ibu pernah mendengar dari Bapak Gembala, mungkin dari yang lain. Tapi saya mau kasih angle yang beda. Saya paling suka kalau khotbah ada angle yang beda, sudut pandang yang beda. Membuat kita itu bisa melihat situasi keadaan dengan secara lebih lengkap. Pertanyaannya adalah, mengapa wanita ini harus menunggu 12 tahun? Next. Kenapa bisa nunggu 12 tahun? Next. Bisa ya, macet. Ya, itu pertanyaannya. Kenapa harus menunggu 12 tahun? Coba kalau misalnya dia sakit, terus kemudian Tuhan datang kan enak. Doa seperti itu dijawab kan enak ya Bapak Ibu. Pas butuh Tuhan jawab dengan segera. Gak perlu berdarah-darah lah. Gak perlu sampai kehabisan daripada semuanya. Tapi kenapa harus menunggu 12 tahun? Nah ini yang saya mau share pada pagi hari ini. Angka 12 tahun itu adalah angka hitung-hitungan Tuhan kita yang ada di surga. Yang akurat dan tepat. Itu nomor satu. Tuhan kita tidak sedang bermain dadu. Sakit, yuk langsung ditambani, disembuhkan, selesai. Enggak gitu. Dihitung semuanya. Dihitung secara akurat dan secara tepat. Walaupun memang detik-detik terakhir. Tapi percayalah detik dan last minute terakhir. Kalau itu waktunya Tuhan menyembuhkan. Pasti sembuh orang ini. Katakan amin. Pernah lihat pemain basket di NBA atau pertandingan apapun, liga apapun. Saya pernah lihat itu. Hitungan 3 detik. Ini udah masuk, wah udah merasa menang. Lawannya tuh lempar dari jauh, dari tengah. Masuk, blung, 3 point, mengubah keadaan. Wow, last minute itu kadang-kadang bisa mengubah, memutar semuanya. Mari kita lihat konteks cerita ini. Kenapa kok 12 tahun? Nomor 1, Tuhan bertindak akurat. Konteks ayat ini adalah Yesus sedang dalam perjalanan dari sini menuju ke tempatnya Yairus. Sebelumnya Yesus ada di Gadara. Ini Gadara, Brebes, Jatibarang, Solo, Nggawok, Wonogiri, Pracimantoro. Kan itu ya. Ini peta pelayanannya Yesus. Yesus dari sini kan ke sini nih. Lalu dalam perjalanan ke sini nggak tahu kilometer keberapa. Dia harus transit di situ. Saya tahu itu agenda Bapa untuk Yesus ketemu sama wanita ini. Nangkep gak Bapak Ibu? Mosok kebetulan, gak ada yang kebetulan, semua kebenaran. Semua itu udah planningnya Bapa, rinci 12 tahun, nunggu dulu. Nanti satu paket sama penyembuhan, membangkitkan anaknya Yairus. Satu paket ya. Yesus ngomong kayak gitu. Dalam hatinya menjerit kayak begitu. Jadi ternyata 12 tahun itu cocok sama umur anaknya Yairus. Yang usianya 12 tahun. Setiap angka di Alkitab itu gak main-main loh Pak, Bu, saudara sekalian. Mesti ada message-nya. Kenapa 12 tahun? Coba kalau misalnya
Dia baru setahun terus Yesus menyembuhkan. Ini belum apa-apa ini. Masih bayi anak kecil. Nunggu dulu 12 tahun sampai dia sakit, hampir mati. Lalu Yesus punya agenda ke sana, baru sejalan sekalian gitu loh. Jangan-jangan persoalanmu harus nunggu hari ini. Karena pertolongannya baru OTW, sejalan sama nolong. Sama ke kanan kiri tetangga kita dan orang lain. Sehingga impactnya jauh lebih gede. Katakan amin. Itu alasan pertama. Alasan kedua, lihat. Yesus saat itu sudah usia 30 tahun. Jadi seorang rabi bisa khotbah, bisa doain orang, bisa ngajar. Coba kalau itu 12 tahun yang lalu, Yesus usia kayak begini nih. Minimal kayak saya. 12 tahun kan? Enggak. Nih kurang lebihnya lah, 18 tahun tuh Yesus. Belum boleh doain orang, ngajar belum boleh Pak. Jadi Tuhan itu kerja, jalur jawaban Tuhan itu selalu detail, selalu rinci dan akurat. Itu pasti dihitung-hitungan Bapak Ibu. Semua tidak ada kebetulan. Memang terkesan lama buat wanita ini. Namun semua sudah diatur, direncanakan dengan matang, akurat, tepat, dan detail. Saya mau kasih contoh. Waktu peristiwa di Kana, ya, hari kemarin itu banyak orang punya gawe, gitu. Hari-hari inilah, saudara dapat undangan nggak? Tetangga, teman, ada 5 om, banyak banget. Nah, waktu Yesus diundang ke sana, Yesus itu nggak berangkat duluan, mamanya yang berangkat. Mamanya itu menurut tradisi punya connect sama ini keluarga, sehingga dia jadi panitia. Sehingga dia bisa masuk ke kanan, ke kiri, ngatur semuanya dan segala macam. Dia bisa ngatur dan tahu apa yang terjadi. Yesus hari ketiga baru ada di Kana. Yesus nahan, nanti dulu. Karena anggurnya belum habis. Nanti hari ketiga aku pas ke sana, pas datang, anggurnya pas habis, di situ aku mengerjakan sesuatu perintah Bapa di surga. Maria, Bu, anaknya mana? Katanya mau dikenalkan sama anak saya. Gitu misalnya ya. Ada satu film, saya pernah lihat itu cuplikannya Bapak Ibu. Anakmu gimana? Anakku udah gede, usia berapa? 30 tahun. Gimana tuh? Kayak bapaknya enggak? Lebih cakep. Oh ya. Nih, gue kenalin sama anak gue ya, gadis. Anak gue yang pertama nih. Mungkin ibu-ibu kayak begitu ya. Saya enggak tahu kalau di Jatibarang ya. Kalau pas apa ya, kondangan itu kan ibu-ibu kan ngumpul kan gitu ya. Lalu rajang-rajang, brambang, bawang, masak bareng-bareng. Anakku sekolah mana, kuliah mana. Sambil cerita panjang dan lebar dan dalam ya. Di sini enggak ya? Enggak ada ya. Kalau di Solo biasanya kayak gitu Bapak Ibu. Yang kampung-kampung biasanya kalau nggak pakai catering ya. Biasanya tetangga ngumpul bareng-bareng. Nah, Yesus tuh tahu dia harus hari ketiga ke sana. Bapak Ibu tahu nggak hari ketiga? Hari ketiga. Coba baca Kejadian 1. Itu muncul hari ketiga. Hari ketiga itu double blessing. Anda baca di Alkitab. Hari ketiga itu penciptaan sampai 2 kali. Yang lain 1, berfirmanlah Allah jadilah petang, jadilah pagi. Berfirmanlah Allah, jadilah ini, jadilah petang, jadilah pagi. Cuma sekali. Tapi pada hari ketiga ada double penciptaan. Menurut tradisi Yahudi, hari ketiga itu double blessing. Kenapa Yesus tahan hari ketiga? Ini penting nih. Rumah tangga itu harus ada double blessing di sana. Wow. Dia tahan di situ dan dia nurut sama Tuhan. Sampai di sana, mujizat terjadi di situ. Anggur yang tadinya kata orang yang enak dahulu disajikan, baru yang kurang enak. Kenapa? Karena orangnya udah gak sadar dan gak enak. Anggur yang gak enak pun jadi enak. Tapi Yesus mengganti anggur yang the
best, yang paling enak. Kapan hari ada seminar, diminta mengajar di mahasiswa STBI Semarang, Teologi Semarang Baptis. Nah, waktu ngajar selesai, diajak kami makan, minum sama panitia sama beberapa fakulti Hagai yang lain. Saya fakulti Hagai, Bapak Ibu. Ngobrol, panitia bawa wine. Tahu wine? Kita boleh minum anggur. Kok ketawamu terus? Tanda itu kurang anggur. Boleh ya? Boleh nggak? Boleh, Kristen boleh minum anggur. Dikit untuk penghangat dan untuk lambung itu bagus. Bukan untuk memabukkan, itu yang nggak boleh. Yang kedua, jangan jadi batu sandungan. Minum gelasnya wakil, gedule wakil, terus posting. Wah, rame itu di medsos. Ya, nggak boleh. Itu ada etika semuanya dan saya ngajar etika pelayanan. Ada satu tema kelas, satu temanya adalah bebas tapi terbatas. Pendeta itu boleh bebas, tapi terbatas, dibatasi oleh apapun juga. Salah satunya etika pelayanan gitu. Teman saya ngomong begini, ini 12 tahun Pak. 12 tahun enaknya minta ampun. 12 tahun, terus dia ngomong begini, yang paling enak di atas 20 sampai 30 tahun. Bayangkan kalau Yesus bawa ini, didemonstrasikan dan mereka minum anggur yang the bestnya. Itu biasanya nunggu 20-30 tahun. Dengar baik-baik. Kalau waktu Tuhan sudah datang, 20-30 tahun mau berapa puluh tahun pun bisa sekejap. Kalau Tuhan datang, pertolongan pasti akan terjadi. Katakan amin. Wow. Ini kata dokter pemulihannya 6 bulan. Dengar, Tuhan kalau ngomong, Tuhan bekerja, 1 jam bisa pulih. Selesai kok. Anda akan terkagum-kagum pemulihan yang begitu cepat. Kita tidak perlu menunggu untuk sesuatu yang tidak pasti. Kita itu menunggu sesuatu yang pasti di dalam Tuhan. Amin. Ngomong pasti. Anda kalau naik pesawat, nunggu bagasi. Bagasinya lewat. Pasti keluar gak koper Anda? Koper Anda keluar lah. Wong Anda masukkan setor kok. Mbak, ini tolong ya, bagasinya masuk bagasi. Terbang, wing pesawat Anda, bawa bagasi Anda sampai di lokasi sana. Tinggal ditunggu. Nah kadang-kadang kita nunggu tidak sabar. Betul gak? Mana udah pada keluar semuanya, koper belum aja keluar. Saya pernah sama istri pelayanan di Pekanbaru. Nunggu lama sampai 8 kali putaran. Karena koper itu yang mondar-mandir terus di depan saya. Gak keluar-keluar itu koper saya. Dan ternyata sampai habis, gak ada. Ada satu suster, kami suami istri, ada satu lagi di situ. Lalu petugasnya ngampiri kami. Ada apa Pak? Koper kami gak ada. Koper suster juga gak ada. Kopernya ini juga gak ada. Telepon. Ada buktinya gak? Resinya. Ada ini nomornya. Belkan Jakarta. Oh, koper Bapak tertinggal di Jakarta. Betul lah. Tertinggal di Jakarta. Bu, itu pakaian 1 minggu ada di sana. Sebab kita pelayanan di Pekanbaru, gereja ini muter kan sekalian kan tempatnya teman-teman gitu. Pikiran saya, waduh ini nggone mall, nggone pasar, beli daleman, luaran, beli sepatu, beli segala macam. Belum lagi istri, kosmetik, apa segala. Kan ada di dalam bagasi semua. Nah terus gimana Mas? Nanti penerbangan berikutnya akan dibawa ke sini. Datang ke sini jam berapa? Ya 4 jam, waduh nunggu 4 jam. Bapak makan aja, keluar santai, ngopi atau apa terus balik. Ya udah kami bicarakan sama panitia, schedule acaranya masih bisa nyambung. Dan akhirnya kami nunggu, dapatlah. Satu kali ada pengalaman juga di Jambi. Waktu kami pulang, kami bingung. Istri saya melongok di jendela. Bagasi kita ditarik gerobak. Dikeluarin pertama, duluan, lalu dibawa ke sana. Ada tas lain gak? Gak ada, tas kita aja. Hah? Pikiranku, ono narkoba, obat-obatan, ekstasi, dan segala macam kan kena di bandara ini. Waduh, tenang, kita gak bawa apa-apa kan. Kita turun,
Akhirnya gak ditanya apa-apa. Itu koper jalan sendirian. Di jalan tol Bagasi. Kan muter kan jalan tol. Kok gak ada liane. Tak ambil, gak ditanya tuh. Saya geledek, semua orang lihat saya. Ternyata Pak, tahu nggak? Saya baru tahu ada ini loh, Sky Priority. Jadi hamba Tuhan itu punya orang bandara. Ini kenalan saya, hamba Tuhan kasih prioritas jalan bagasinya. Sebab kalau nunggu bagasi bisa 30-45 menit. Wah, kebuang waktunya. Jadi begitu keluar, bagasi juga udah lewat. Tinggal ngambil aja. Kadang pertolongan Tuhan bisa bypass kayak begitu. Haleluya, puji Tuhan. Tapi kadang-kadang harus nunggu 12 tahun. Itu pun waktu yang akurat. Persoalannya bukan nunggunya. Keyakinan kita bahwa ujungnya di sana. Last minute pasti bersama dengan Tuhan. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa ya? Nomor 1. Nomor 2. Tuhan itu segera bergerak maju. Selalu bergeraknya maju Bapak Ibu. Bergerak waktu itu selalu maju, gak pernah mundur. Last minute itu selalu maju ke depan, gak mungkin berhenti. Selalu ada waktu di mana akan bergerak ke depan. Waktu tidak pernah berhenti, maka kita pun juga gak boleh berhenti dalam hidup ini. Saya mau kasih contoh tentang wanita pendaran ini. Markus 5 ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita. Berarti bukan cuma satu berita yang dia dengar. Tentang kesembuhan, tentang pemulihan, tentang kebangkitan orang mati. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus. Begitu ia mendengar, dengar baik-baik, ia move on. Itu penting. Begitu mendengar Yesus lewat, ini last minute ini. Detik menit itu berjalan terus nih. Ini kalau dibiarkan jalan, gua gak dapat apa-apa. Aku sudah mendengar Yesus bisa menyembuhkan. Aku pengen juga sembuh. Neng mampir rayo neng omahku. Itu saya pikir Yesus gak akan mampir lah. Karena agendanya gak mampir. Agendanya itu buru-buru. Nek mau di tengah di perempatan jalan, pertigaan Jati Barang. Nunggu neng kono. Yesus mesti lewat. Tuhan tidak merespon keperluan Anda. Tapi ia merespon iman, action Anda di dalam Tuhan. Tuhan mampu melakukan itu dan dia mau melakukan itu. Jika tidak mengambil keputusan, maka yang terjadi atas wanita ini adalah keputusasaan. Kalau ngambil keputusan segera, kalau Yesus sedang lewat, last minute sedang terjadi, masih ada harapan, hitungan beberapa detik pun, ambil keputusan. Kalau enggak, keputusasaanlah yang kita akan dapatkan. Di dalam waktu selalu ada peluang dan kesempatan. Ayo baca bersama, 1, 2, 3 mulai. Di dalam waktu selalu ada. Ada namanya 2 kata yang cukup terkenal. Kairos, waktunya Tuhan. Tapi harus ada namanya harah. Katakan harah, 1, 2, 3. Ya. Hanya jangan diganti kaya, harak. Aku soto wi. Ya. Harah, harah. Ngomong-ngomong karak, kemarin saya sowan ke Kowing dulu. Dia kan suka karak Solo kan. Yang tipis gosong. Wah, dia kalau sudah saya bawakan, lan dia puji-puji istri saya. Maksudnya biar dikasih terus gitu loh saudara gitu ya. Minggu depan kesini kok ya. Iya. Kairos dan karah. Yesusnya lewat. Tapi kalau saudara tidak di posisi itu, gak bakal ketemu. Nangkep ya? Halo? Kalau dianya di rumah, Yesusnya lewat. Gak ketemu. Kau harus tahu karahnya. Kairosnya datang. Posisi Anda tepat di waktu yang tepat. Anda bisa jamah jumpai jubahnya. Kuasa itu terjadi.
pengen punya pacar neng omah wae, ngegame wae, tiktokan wae. Kapan punya pacar? Ikut ibunya arisan ngono loh. Ikut ibunya apa ya, reoni lah. Raketan entuk koncone anake maksudnya kan gitu ya. Ya kan gitu. Mau beli rumah, nggak lihat-lihat rumahnya, tetap di rumah aja, doa saja. Doa aja butuh yang namanya action Bapak Ibu. Iman itu tidak menunggu dengan pasif, tapi iman itu melakukan sesuatu dengan percaya dan sungguh-sungguh. Amin ya. Anda pengen menunggu berdiam diri atau mendekat kepada Yesus? Wanita itu enggak berdiam diri, tapi itu action. Walaupun pikirannya bergejolak tuh. Aku itu pendarahan. Sorry itu saya Bapak Ibu. Wanita kalau pendarahan itu sebetulnya 1 minggu harus dikarantina. Leleran. Apa yang keluar dari tubuh kita itu najis. Darah, sperma, ingus, upil. Pokoknya yang keluar dari tubuh kita itu menajiskan orang. Pasti dia bertanya-tanya, nggak mungkin saya ke sana sementara saya pendarahan. Tetanggaku aja tahu aku pendarahan. Mereka teriak-teriak, saya bisa diseret, saya bisa dilempari batu. Tapi dia action, dia percaya akan nama Tuhan itu. Makanya Tuhan itu nggak pernah diam saat engkau melangkah. Saat Anda maju, saya tulis itu. Tuhan akan maju mendekat kepada Anda. Hah? Kamu sini sayang. Yes. Tak kasih contoh. Sini cepat-cepat. Terus. Sana. Siap. Wanita yang pendarahan. Ya, saya kalau pakai wanita rodok gimana gitu ya. Jadi biar pria saja. Nih Yesus lewat tuh. Yesus lewat. Dengar. Dia sudah mendekat. Masa Yesus gak mendekat sih? Ini banyak orang loh. Ini banyak orang Bapak Ibu. Ini banyak orang. Gak mungkin dia bisa mendekat. Tahu Pak Jokowi kalau lewat. Penduduk. Semua ada yang mau foto, mau salaman, mau dapat kaos, semua macam-macam lah motivasinya. Banyak orang di situ udah gak mungkin. Tapi Yesus ngerti, dia tuh 12 tahun udah nunggu. Dan ini waktunya, agendanya menyembuhkan dia bareng sama nanti anaknya Yairus. Saya pertamanya gak kepikir ini. Saya baca tafsiran ensiklopedi, kemudian komentari. Gak ada satupun yang bisa menolong saya. Kenapa wanita ini bisa menembus? Masuk permisi. Oh, tutuk teklek sampai. Kenapa? Najis. Harusnya najis, orangnya bubar kan gitu kan. Nah, saya temukan satu tulisan dari Ellen White. Dia mengatakan gini loh. Seolah-olah Yesus itu menghampiri wanita ini. Harusnya jalannya ke sana. Ini loh, rono loh Bapak Ibu. Tapi dia sengaja untuk menggok titik. Sini kebuka. Dan dia sekedar lewat saja. Untuk memberi kesempatan kepada wanita ini. Untuk meraih jumbai jubahnya. Gitu lah kira-kira. Nah ke Bapak Ibu. Senang kamu gini ya. Ini yang terjadi sebetulnya. Sebab gak mungkin dia bisa selamat tanpa kasih karunia. Yang menyelamatkan kita adalah kasih karunia, bukan usaha kita. Amin. Wow. Mau selamat atau berbuat baik. Saya tuh gak percaya Habib ini gak masuk surga. Pasti masuk surga. Karena dia baik banget. Saudara senyum-senyum. Perbuatan baik gak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu kasih karunia Allah. Kalau tidak ada jemputan ilahi, gak ada kesembuhan. Amin. Yesus lewat. Lah kalau Yesus lewat, ojo meneng baik. Ya.
Ini kesempatan nih. Pegang. Kata kesempatan dalam mitologinya Yunani, itu kayak dewanya orang Yunani, botak plontos, kecil pendek, sininya ada sayap. Jadi kalau jalan, lah depannya botak itu ada koncong. Jadi kita tuh harus siap. Begitu lewat, kesempatan lewat, ambil koncongnya. Ini buat gua nih gitu. Nah sama wanita ini, dikasih kesempatan untuk dia jamah jumbainya, diambilnya dia. Dan sembuh akhirnya. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Thank you, saudara dulu. Tidak ada persoalan yang lebih besar yang tidak dapat diselesaikan. Dan tidak ada perkara yang terlalu kecil yang terabaikan oleh Yesus. Ada diskusi teologi tingkat 1, semester 1. Pertanyaannya begini. Bisakah Tuhan menciptakan meja atau batu sampai dia sendiri gak bisa mengangkatnya? Bisa gak kira-kira? Saya ulangi. Bisa gak Tuhan menciptakan batu sampai dia sendiri gak bisa mengangkatnya karena yang diciptakannya terlalu gede? Itu perdebatan di teologi tingkat 1. Makanya saya berani tulis. Tidak ada persoalan yang besar yang tidak diselesaikannya. Dia mampu. Mati pun dia selesaikan kok. Tidak ada perkara yang terlalu kecil sampai gak keurus. Rambut aja saja kita dihitung sama Tuhan kok. Betul gak? Rambutmu itu terhitung. Air mata kita ditaruh dalam kirbatnya. Saudara taruh kirbat? Buli-buli kecil sejentik ini. Jadi kalau orang Yahudi nangis, itu air matanya diginiin. Diperes. Masukkan ke kirbatnya begitu. Dan itu ada harganya kata Tuhan. Air matamu Tuhan tahu. Ada satu klip kita mau lihat sebentar. Klipnya pendek kok saudara ya. Saya diberkati klip ini. Dipersilakan dari multimedia. Ya. It starts off on an ocean slice, where a young lady is using her island laptop on the beach. Each key is a different music genre. My favorite is the Lo-Fi Island, where you drink winter-themed hot chocolate. In one cup, a woman sips Apa yang with her kecil morning dibesarin coffee. kok sama On her Tuhan. phone is a nice view Di of HP space. Anda aja, It takes Tuhan a tahu minute, dalamnya but if you kayak zoom apa. far enough, you'll find Anakmu a di dorm luar room. kota, In di that kamar, room, di you'll kos, find the Tuhan aja settings for tahu. one of my Bahkan isi webcoms. dalamnya About HP a anak-anakmu smartphone Tuhan that juga came to tahu life kok. and trapped 4 heroes. Kau sedang You can see ngapain, them hanging suamimu out on sedang one ada of di the mana, islands, apa yang ada di looking up at pandangan the dan moon in pikirannya, the distance. Tuhan ngerti Where kok. another story is unfolding, this time set on a train where each car is a different biome. My favorite is the Dia Autumn tahu Cafe di mana car. kau berada. It has Dia pretty tahu good apa yang kau Wi-Fi, so you can pikirkan. make calls or watch Dia tahu videos on isi your hati, phone. isi HP, Like this one WA, about a WA Minecraft yang server neken centered Anda, around membuat 40 Anda Rubik's nangis. On one Dia of the tropical tahu. sites, I built a house. Here you could find me working on this weird drawing idea I had about Dia an bisa ocean slide. besarkan. Oke cukup. Dia bisa besarkan masalahmu yang terlalu kecil. Tuhan bisa lihat. Bahkan apa yang besar pun Tuhan bisa kecilkan. Tepuk tangan dong buat Tuhan yang luar biasa. Wah, haleluya. Itu yang nomor 2. Nomor 3 terakhir. Kata terakhir itu menyejukkan hati. Waktu last minute itu akan menunjukkan musim yang baru. Musim yang baru yang akan tiba. Musim baru akan tiba. Selalu. Waktu itu berkenaan dengan musim. Nah, mari kita lihat ke sini. Saya suka ini. Kemanapun ia pergi ke desa-desa, ke kota-kota, kampung-kampung, orang meletakkan yang sakit di pasar. Mohon kepada orang yang memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Ini ayat setelah peristiwa terjadinya wanita tadi. Tadi ayatnya ada di Markus sebelumnya. Ini setelah itu ternyata kesembuhan dengan cara memegang jubah-jubahnya Yesus itu menginspirasi
banyak orang, wanita yang ada di desa-desa, kampung-kampung, kota-kota. Nek dia iso sembuh, aku pasti juga sembuh. Wes aku tak pegang jubah-jubahnya, kayak Bu Eko no kayak gitu tuh. Keren ya, keren. Artinya pertolongan Tuhan dan mujizatnya yang dikerjakannya akan menginspirasi banyak orang. Kalau saudara ditolong, jangan berhenti dalam hidupmu saja. Izinkan itu menjadi aliran dan bukan genangan. Saya ulangi, biarkan itu jadi aliran dan bukan genangan. Yang mengaliri kota-kota, desa-desa, menginspirasi kehidupan mereka. Sehingga mereka pun dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Saya berdoa untuk hal ini Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi hari ini. Kau sedang menunggu apa hari ini. Tapi saya percaya titik persoalan yang kritis seperti sinetron tadi. Oh seperti film yang sedang kritis-kritisnya, begitu hebatnya, konfliknya begitu. Ternyata Tuhan sedang bawa untuk ceritamu ini bisa menjadi catatan, surat kabar atau sinetron film yang terbuka. Buat banyak orang sehingga orang yang membaca, melihat kisah hidupmu, orang itu dikuatkan, dipulihkan, dimerdekakan. Gitu. Saya pernah kecelakaan waktu mau ngajar di Tawangmangu. Saya pernah cerita kayaknya. Naik, waktu pas bayaran sebelum Tawangmangu itu kan ada loket pembayaran. Naik motor, nyalip mobil. Ya. Kalau saudara kita kan ngelanggar ya, langgar kita salib. Kan. Kalau Kristen kan salib ya, nggak langgar ya. Saya salib gitu. Waktu saya nyalip itu ya, itu motor di depan, nggak kasih jalan. Ini ada anak-anak saya yang dari Tawangmangu ya. Tahu ya naik motor, bis aja bisa jejer begini. Ini saya nyalip, dia nggak kasih jalan. Pruak. Tulang di sini nih, disposition. Ada pen segini sekarang, sampai sekarang. Peristiwanya 2017 kalau nggak salah. Sampai sekarang. Betul ini. 2018. Saya udah konsultasi sama dokter, dok, pennya diambil dong. Nanti kalau saya mati masuk surga, kena screening malaikat. Pak, bawa udelmu kono apa ini? Pen pak, pen. Belum dilepas tadi. Tapi sampai hari ini di bandara ya lolos. Saya kira ada ini ya, kena screeningnya ya. Ternyata enggak gitu ya, puji Tuhan lah. Nah sampai sekarang ada, terus di sini nih ada ligamen yang entah putus, sobek. Sampai hari ini kata dokter udah gak apa-apa, asal bapak hati-hati. Gak usah dioperasi aja. Sampai hari ini kalau jalan agak pincang karena ya itu ligamen. Kalau naik tangga oke, kalau turun tangga harus pelan-pelan. Ya masalah ligamen lah. Saya nikmati itu semuanya, kesannya kan gak sakit toh. Tapi padahal ini ya kadang-kadang nyeri-nyeri dikit lah. Saya nikmati itu Bapak Ibu. Nah, satu kali teman saya tabrakan kecelakaan. Posisinya tidak seperti saya sekaratnya. Hampir berapa hari di rumah sakit. Kayak begini nih. Gak bisa apa-apa. Begitu tabrakan bawa ke Tawangmangu tuh ada puskesmas. Andalan dan favoritnya mahasiswa Tawangmangu tuh kalau sakit. Ke sana tuh. Saya dibawa ke sana. David Eko datang, dosen. Piye tam? Piye rapopo? Apa-apa tapi aku melek rada ngliyer ya, aku tak meh pipis fit. Lah piye iso bangun ndak ngono? Enggak iso obahe sakit. Lah terus piye? Golekno botol atau tas plastik atau apa aku tak pipis atau gendul apa atau infus atau apa lah segala macam ya. Akhirnya karena di situ enggak ada apa ya, uriner enggak ada di situ. Enggak tahu tuh puskesmas enggak ada uriner gitu. Akhirnya apalah saya lupa plastik atau apa, akhirnya saya selesai di situ. Dibawa ke Solo, kemudian sampai dioperasi dan di rumah itu sama masih digotong begitu, pakai tandu. Pemulihan, tahu pemulihan urat, pemulihan tulang itu setengah mati Bapak Ibu, terapinya.
Saya tuh pengen sekali cepat sembuh, bisa pakai celana sendiri, bisa BO sendiri, bisa mandi sendiri. Istriku yang layani jadi suster pribadi. Kan tidur terus kan berapa minggu kan? Ini kan gerakan permasalahan dalam usus kan bermasalah. Jadi kalau istri mau ke doa pagi, masukin obat dulu pil. Tahu ya namanya ya? Masukkan belem di sini. Untuk menghancurkan lalu bisa keluarkan gitu. Membuat jalan tol kan gitu kan. Istriku doa pagi pulang, itu reaksinya kan setengah jam. 1 jam lah baru bereaksi. Pikir istri saya itu masukkan, dia pulang, dia layani saya. Begitu doa pagi selesai, datang. Sudah apa belum? Maksudnya sudah keras apa belum? Lah jawab saya ya, baru buka 2 kan gitu. Baru bukaan 5 kan gitu. Ya WC, istri saya cuci-cuci apa-apa di dapur. Udah siap lalu dia bawain apa-apa segala macam. Bersih, saya dilayani begitu hebat. Wah luar biasa, saya banggalah punya istri yang luar biasa. Nah berhari-hari akhirnya bisa sembuh dan pulih luar biasa. Waktu teman saya sakit, sekarat, saya bisa cerita enggak? Saya bisa cerita. Aku ngalami sama. Batin hati kita, luweh parah kok kowe. Kowe ngono tok nangis jerit-jerit aku ki mati. Pernah ngalami gitu Bapak Ibu? Ditinggal suami, anak dan segala macam, kita hidup sendirian. Tetangga kita, teman kita gitu aja. Aduh, kita bisa cerita karena kita sudah mengalami, betul nggak? Kristen itu pastikan kita mengalami perjumpaan bersama Tuhan sehingga kita bisa menjadi cerita, surat kabar yang terbaca bagi orang lain. Sehingga banyak jiwa dimenangkan di tempat ini. Saya berdoa, Tuhan singgah. Ada jemputan ilahi, ada pertemuan ilahi di pinggir jalan itu antara kau sama Tuhan. Sehingga kau pulang dengan keyakinan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu, tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Mari bangkit, berdiri bersama. Naik lagi. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Mari lebih sungguh-sungguh katakan bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya tidak ada kata terlambat, tidak ada penundaan. Yang ada waktu Tuhan. Terima kasih. Jemaat saja katakan, kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Buat teman-teman kami yang sudah berharap sekian lama, mendoakan setiap tahun untuk usaha, bisnis, keluarga, anak-anak. Biar waktu itu tiba waktunya bagi ini Tuhan.
waktu itu tiba, penjemputan ilahi. Tuhan mampir, sengaja mendekat. Pada saat iman kami aktif, di situ ada titik temu kuasa, anugerah yang besar Tuhan. Kau setia Tuhan. Setia Tuhan. Bapa, Kau setia. Masing-masing berdoa. Saya kasih waktu Bapak Ibu Saudara berdoa. Seperti wanita ini yang berdoa. Tuhan sedang berjalan mendekatmu hari ini. Aku percaya. Dengan iman dan harapan, kami percaya Tuhan sedang melihat kami. Banyak orang yang kau lihat, tapi kau fokus kepada kami pribadi yang sudah menunggu lama Tuhan. Dan hari kalau tiba, kami gak perlu ngantri lagi. Hari kalau tiba, kami akan mendapatkan sky priority Tuhan, untuk ada di depan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu yang kami rindukan. Diberkati, dipulihkan. Yang sakit mendapatkan pemulihan dengan cepat. Dengan jawaban-jawaban yang luar biasa datangnya daripadamu. Pulang terima kasih anugerahnya, kekuatan, kesembuhan dan jawaban Tuhan. Haleluya. Yang diberkati katakan bersama amin, 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 amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada yang bertugas. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan selesaikan pertemuan ibadah kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari lebih sungguh lagi nyatakan ini di hadapan Tuhan. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Segala sesuatu dalam hidup kami ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menerima, ada waktu untuk melepaskan. Dan firman-Mu berkata, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Buat kami mengerti ketika kami ada di waktu kami harus menangis. Buat kami bisa melihat keindahan dari setiap tangisan kami. Karena kami tahu akan tiba waktunya kami akan tersenyum ketika Tuhan datang melawat kami. Semua waktu dalam hidup kami itu adalah waktu yang indah. Setiap musim yang kami lalui itu waktu yang indah. Tidak ada rancangan Tuhan, rancangan kecelakaan. Hanya kami saja Tuhan yang belum bisa melihat dengan mata iman kami bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu Tuhan mendidik kami dengan firman-Mu. Di menit-menit terakhir kami akan melihat bahwa di ujung perjuangan kami, di ujung perjalanan kami bukan korban, kami pemenang kehidupan. Bahkan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih
buat firman Tuhan yang memberkati kami. Kami akan terus berjalan, kami akan terus melangkah sampai kami ada di posisi yang tepat, berjumpa dengan waktu Tuhan dan mengalami kebaikan, mujizat, pertolongan, pemulihan, segala yang baik akan datang menjumpai kami di waktunya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, berkati hamba firman-Mu yang sudah menyampaikan isi hatimu. Kiranya Tuhan terus tambahkan hikmat, pewahyuan, penyingkapan rahasia-rahasia firman. Pakai hidupnya, pelayanannya, keluarganya jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat ibadah yang menginspirasi kami semua, karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulang dan kembalilah ke tempat di mana engkau berada. Menjadi saksi Kristus, menjadi duta kerajaan Allah. Menyatakan Kristus dan kerajaannya dihadirkan di tempat di mana engkau tinggal, di tempat di mana engkau bekerja, di tempat di mana engkau berkomunitas. Engkau menjadi berkat, engkau menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang, dan orang melihat Kristus lewat setiap kehidupanmu. Kita pulang membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Terimalah berkat ini mulai hari ini sampai selama-lamanya. Engkau diberkati untuk menjadi berkat. Yang percaya terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.